kifayah iktiraman bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, Ibu sebelum dimulai, Ibu mau cek kehadirannya dulu, ya. Ahmad Fadila Hadir Bu. hadir. Alfi, Najla, Naila, Sakit Bu. Orlen, Hadir. Safira, Hadir. Sarah, Hadir. Eva, Hadir. Siti Lutfiana, Yusra. Hadir. Oke, kita doakan teman-teman kita biar pada sehat lagi ya. Biar pada sehat lagi, biar bisa belajar sama-sama dengan. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu kesiapan kalian nih belajar hari ini ya. Fisika, materi pengukuran dan alat ukur. Coba skor 1 sampai 5. Berapa kesiapan belajarnya nih hari ini? Boleh diangkat tangannya? 5. Ada 5, ada 4, ada 3. Kita tanya yang 3 dulu. Erlinda kenapa 3 Neng? Lemas, emang kenapa lemas? Habis sakit, wah semangat lagi ya. Yang 4 tadi kalau nggak salah Ibu lihat Dailani kenapa 4? Ngantuk Bu. Wah ngantuk katanya. Habis ngapain ngantuk? Begadang katanya. Oke, kita bantu teman kita biar nggak lemas, biar nggak ngantuk. Kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Kalian tinggal jawab itu aja ya. Siswa kelas 10? Siap. Siswa kelas 10? Siap. Siswa kelas 10? Siap. Kelas 10 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar bersama. Siswa kelas 10 apa kabar? Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap dari kami semua. Siap. Kami siap belajar. Teman-teman bersama kami fokus lagi saja kita. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Selamat tepuk tangan. Oke. Baik, di sini Ibu akan setelah tadi ice breaking, sepertinya yang tadinya ngantuk dan tadi lemas sudah mulai fokus ya, sudah mulai semangat ya Neng ya. Tadi Erlinda dan Dailami. Baik, di sini Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada materi pengukuran dan alat ukur. Ya, yang pertama itu ada sebentar. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam alat ukur, ya, berdasarkan besaran yang diukur. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pengukuran. Peserta didik juga mampu mengelompokkan alat ukur berdasarkan besaran-besarannya. Lalu peserta didik mampu membedakan alat ukur yang memiliki besaran yang sama. Kemudian peserta didik pun mampu menggunakan alat ukur, baik alat ukur panjang, baik alat ukur massa, baik alat ukur waktu, ya. Kemudian mampu juga melakukan pengukurannya dari alat-alat tersebut, ya. Mampu menggunakan pengukuran alat ukur panjang, massa, waktu, arus listrik dan suhu. Itu tujuan pembelajaran pada materi pengukuran dan alat ukur. Oke. Setelah tujuan pembelajaran, di sini Ibu mau tanya nih. Kalian sudah pernah lihat alat ukur di kehidupan sehari-harinya? Sudah. Ada alat ukur apa nih yang pernah kalian lihat? Nah, di sini Ibu akan menampilkan
menampilkan macam-macam alat ukur. Silahkan disebutkan. Nah, alat ukur apa nih? Baik yang digital maupun yang analog ya. Ya, apa lagi? Bisa. Terus? Ternyata sesuai ya dengan yang kalian tadi sebutkan. Apa lagi? Stopwatch. Termometer. Terus, apa lagi? Apa ini? Ampermeter ini apa? Ampermeter ya. Setelah tadi kita melihat macam-macam alat ukur, Ibu akan menampilkan sebuah video, bisa kalian simak. Kalau menurut kalian yang kurang paham, silahkan dicatat. Tahukah kalian gambar-gambar ini dibahas materinya? Kali ini kita akan membahas mengenai fisika. Nah, apa aja sih alat ukuran fisika? Dah. Nah, yang pertama Silakan perhatikan. itu adalah alat ukur panjang. Nah, pasti kalian sedikit ada banyak yang tahu apa aja alat ukur panjang. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah mistar. Mistar atau penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya untuk mengukur panjang buku, pensil, dan sebagainya. Ukuran penggaris yang umum di pasaran adalah 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, dan 100 cm. Tingkat ketelitian mistar adalah 0,1 cm atau 1 mm. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya, tingkat ketelitian itu adalah skala paling kecil yang dapat diukur oleh si mistar ini. Nah, oke. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah alat ukur panjang rollmeter atau meteran. Nah, jadi rollmeter atau meteran ini merupakan alat ukur panjang yang dapat digulung dengan panjang 25 sampai 50 meter. Ini khusus rollmeter. Nah, biasanya rollmeter ini dipakai oleh tukang bangunan atau pengukur jalan. Nah, kalau meteran biasanya digunakan para tukang jahit untuk mengukur bagian dari badan kita untuk membuat sebuah baju. Nah, adapun ketelitian pengukuran dengan rollmeter adalah 0,1 cm atau 1 mm. Yang ketiga itu adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, kedalaman lubang, dan diameter, baik diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, selanjutnya alat ukur panjang yang keempat itu adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis seperti kertas, seng, dan karbon. Mikrometer sekrup ini memiliki tingkat ketelitian hingga sebesar 0,01 cm atau 0,01 mm. Nah, jadi mikrometer sekrup dengan jangka sorong ini hampir-hampir mirip. Yang membedakan mereka hanyalah di tingkat ketelitian. Kalau mikrometer sekrup 0,01 cm, kalau di jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa yang pertama itu adalah neraca Ohlhaus. Nah, seperti pada gambar, biasanya neraca ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Nah, beban maksimal yang mampu ditimbang dengan menggunakan neraca Ohlhaus ini adalah 311 gram. Batas ketelitian neraca Ohlhaus adalah 0,1 gram. Nah, selanjutnya adalah neraca digital. Biasanya kita menggunakan neraca digital ini itu karena kita mau membeli emas contohnya. Kalau kita berada di toko emas, kita pasti akan melihat neraca digital ini untuk mengukur benda yang sangat kecil seperti emas. Nah, ketelitian neraca digital ini adalah sampai 0,01 gram. Nah, namanya digital, dia pasti sangat praktis karena massanya yang diukur itu langsung terbaca pada layar. Nah, selanjutnya adalah timbangan badan. Nah, jadi jenis timbangan ini itu sering sekali kita gunakan untuk menimbang
cara menggunakannya yaitu kita tinggal menginjak atau kita naik di atas si timbangan tersebut yang bertujuan agar timbangan dapat membandingkan semua beban ke atas timbangannya. Nah, ketelitian alat ini yaitu sampai dengan 1 kg. Yang keempat itu adalah timbangan gantung digital. Nah, menggunakan timbangan gantung digital memang lebih mudah dan praktis. Selain itu, hasil angka juga akan otomatis muncul di layar berdasarkan massa beban yang sudah ditimbang. Dengan begitu, proses pengukuran massa akan lebih cepat dan praktis. Nah, ketelitian pada alat ini itu bisa mencapai 0,01 kg. Nah, oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah alat ukur waktu. Nah, kita semua pasti sering menggunakan ini atau melihat ini. Ya kan, yang pertama adalah arloji atau jam. Nah, bisa jadi jam tangan, jam dinding, atau lain sebagainya. Pada umumnya, alat ukur waktu ini memiliki tingkat ketelitian 1 detik. Nah, ini biasanya kita gunakan di jam tangan atau pada jam dinding ya. Nah, lalu selanjutnya stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur waktu dalam kegiatan olahraga atau dalam praktik penelitian. Nah, sedangkan kalau stopwatch ini tingkat ketelitiannya adalah 0,1 detik, lebih teliti dibandingkan si arloji atau jam. Nah, selanjutnya itu adalah alat ukur waktu ke alat ukur suhu. Nah, kalau misalnya kita sedang sakit atau merasa tidak enak badan, suhu kita lebih tinggi, biasanya kita menggunakan alat ukur apa? Ya, benar sekali, alat ukur termometer. Jadi termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu suatu sistem. Bisa itu kita sebagai manusia, bisa itu sebagai suhu ruangan, bisa itu sebagai sebuah zat cair, atau lain sebagainya. Jadi kata. Oke, selesai ya. Tadi sudah ditampilkan videonya tentang macam-macam alat ukur, kegunaannya, dan nilai ketelitiannya. Oke, sebelum dilanjutkan dari tayangan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Bu, Iya, Nurul Fajri Akbar. Nurul Fajri Akbar apa? kenapa kalau hendak mengukur satu benda itu harus menggunakan alat ukur yang berbeda, Bu? Nah, kenapa kalau kita mau mengukur benda, alat ukurnya pasti berbeda? Beda. Oke, tepuk tangan dulu buat Nurul yang bertanya ya. Ibu langsung jawab. Jadi kenapa sih harus menggunakan alat ukur yang berbeda? Itu digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Kegunaannya masing-masing. Contohnya, kalau kita mau tahu nih panjang suatu benda, misalkan buku itu udah pasti pakainya penggaris atau mister. Masa iya kita mau pakainya roll meter yang biasa dipakai tukang bangunan atau meteran yang biasa dipakai tukang jahit. Kemudian apalagi, misalkan kalau kita mau tahu berat suatu benda, contohnya kalau kita beli buah-buahan, nah itu pasti tukang buah mengukur dulu beratnya berapa kilo. Nah itu menggunakan neraca. Nggak mungkin kita mau mengukur benda itu pakainya pakai penggaris, gitu ya. Nah bagus, Nurul pertanyaannya. Nah sekarang silahkan berkumpul dengan kelompok yang sudah dibentuk. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Alat dan bahannya jangan lupa kemarin sudah diperintahkan. Alat dan bahan sudah dibawa. Kemarin yang sudah ibu perintahkan sudah dibawa alat dan bahannya. Silakan duduk dengan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian ketua kelompok boleh maju dan ambil LKPD. Ada namanya. Dan LKPD sudah ibu bagikan, sudah ibu berikan. Silakan kalian lihat langkah-langkah percobaannya seperti apa. Kemudian silakan dijawab. Kalau ingin ada yang ditanyakan boleh ditanya.
Di belakang. Nah, ya. Ya, ini bagian jadi gambarnya yang besar biar hasilnya di situ. Yang mana tadi? Nah, yang ini dua, ini satu. Ini balik tadi. Nanti itu, tolong saya kalau milimeter. Semua nilai ketulisan sama-sama. Ya? Ya, oke. Sudah selesai pengerjaan LKPD-nya? Sebelum kita lanjutkan dengan presentasi, kita explain terlebih dahulu. Oke. Sekarang ikutin ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 berbunyi nih. Sekali lagi, tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, sudah semangat lagi. Tadi sudah pengerjaan LKPD. Selanjutnya presentasi. Untuk presentasi pertama boleh dimulai dari kelompoknya Nadira. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengukuran dan alat ukur fisika. Di dalam percobaan pertama, kami telah melakukan pengukuran untuk membedakan hasil pengukuran antara meja dan buku menggunakan alat ukur mistar dan meteran. Di mana hasil yang kami dapatkan ketika mengukur panjang buku menggunakan mistar yaitu 24,8 cm, sedangkan dengan menggunakan meteran 25 cm. Begitupun dengan hasil pengukuran panjang meja ketika menggunakan mistar, kami mendapatkan hasil yaitu 59,5 cm, sedangkan menggunakan meteran hasilnya yaitu 60,6 cm.
Dari hasil pengukuran tersebut itu jelas berbeda, dikarenakan setiap pengukuran itu harus menggunakan alat ukur yang tepat dan sesuai. Di mana untuk mengukur panjang buku itu menggunakan alat ukur berupa mistar, sedangkan untuk mengukur panjang meja menggunakan alat yaitu meteran. Percobaan selanjutnya kami membuat gambar berupa alat ukur mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup katanya, boleh ditunjukkan? Ini adalah contoh gambar dari mikrometer sekrup dengan ketelitian yaitu 0,01 mm. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan juga kedalaman dalam suatu benda. Contohnya seperti mengukur spidol. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Kami dari kelompok 6 dan antaranya ada saya, Safia kami. Nama ini ada Liga. Akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengukuran dan alat ukur fisika. Di dalam percobaan pertama kami telah melakukan pengukuran untuk membedakan hasil pengukuran antara meja dan buku menggunakan alat ukur mistar dan meteran. Di dalam hasil yang kami dapatkan ketika mengukur panjang buku menggunakan mistar itu 25 cm, sedangkan dengan menggunakan meteran 25,2 cm. Begitupun dengan hasil pengukuran panjang meja. Ketika menggunakan mistar hasilnya 59,7 cm, sedangkan menggunakan meteran hasilnya 59 cm. Dari hasil pengukuran tersebut itu jelas berbeda dikarenakan setiap pengukuran itu harus menggunakan alat ukur yang sesuai dan tepat. Di mana untuk mengukur panjang meja itu menggunakan alat ukur berupa mistar, sedangkan untuk mengukur panjang meja itu menggunakan alat ukur berupa meteran. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Madini Adelia. Iya, masih dia ada dia. Boleh diganti. Percobaan selanjutnya kami membuat gambar berupa alat ukur termometer yang memiliki fungsi untuk mengukur tubuh seseorang yang sedang Boleh demam. tunjukkan gambarnya. Biar teman-temannya tahu. Ini adalah gambar. Iya. Fungsi termometer untuk mengukur tubuh seseorang yang sedang demam dan untuk mengukur suhu air dan suhu ruangan agar kita mengetahui beberapa suhu air dan suhu ruangan tersebut. Contohnya saat kita ke rumah sakit dan melihat dokter sedang mengukur suhu tubuh pasien menggunakan termometer. Mungkin itu saja prestasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ya, kami dari kelompok 3 diantaranya Ajib, Salman, Alul, Rehan, dan Dapat akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengukuran dan alat ukur fisika. Di dalam percobaan pertama, kami telah melakukan pengukuran untuk membedakan hasil pengukuran antara meja dan buku menggunakan alat ukur mistar dan meteran. Di mana hasil yang kami dapatkan ketika mengukur panjang buku menggunakan mistar itu 24,7 cm, sedangkan dengan menggunakan meteran 25,3 cm. Begitupun dengan hasil pengukuran panjang meja. Ketika menggunakan mistar hasilnya 59,5 cm, sedangkan menggunakan meteran hasilnya 60 cm. Dari hasil pengukuran tersebut itu jelas berbeda.
Karena setiap pengukuran itu harus menggunakan alat yang sesuai dan tepat. Di mana untuk mengukur panjang buku itu menggunakan alat berupa mistar, sedangkan mengukur panjang meja itu menggunakan berupa meteran. Percobaan selanjutnya kami membuat gambar berupa alat ukur mistar. Mistar. Ya itu gambar mistarnya. Yang memiliki fungsi. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang. Bisa juga digunakan untuk penggaris ketika menggambar. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari kami dan kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir itu kelompoknya Safira. Boleh maju ke depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Kami dari kelompok 7. Saya Desi Lufiana, saya Safira Putri, saya Ismailila, dan saya Loren Syakir. Akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengukuran dan alat ukur fisika. Yang pertama, kami telah melakukan pengukuran untuk membedakan hasil pengukuran antara meja dan buku menggunakan alat ukur mistar dan alat ukur meteran. Di mana hasil yang kami dapatkan ketika mengukur panjang buku menggunakan mistar itu 24,5 cm, sedangkan dengan menggunakan meteran 25,8 cm. Begitupun dengan hasil pengukuran panjang meja. Ketika menggunakan mistar hasilnya 59 cm, sedangkan menggunakan meteran hasilnya 56,1 cm. Dari hasil pengukuran tersebut itu jelas berbeda dikarenakan setiap pengukuran itu harus menggunakan alat ukur yang sesuai dan tepat. Di mana untuk mengukur panjang buku itu menggunakan alat ukur berupa mistar, sedangkan untuk mengukur panjang meja itu menggunakan alat ukur berupa meteran. Percobaan selanjutnya, kami membuat gambar berupa alat masak, yaitu timbangan. Oh, boleh dilihat Yang gambarnya. Mungkin itu saja presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok alhamdulillah sudah maju semua, sudah presentasi semua. Ternyata kalian luar biasa. Oke, di sini dari yang tadi sudah kalian presentasikan, Ibu hanya sedikit menambahkan. Tadi kalian sudah mencoba mengukur suatu alat, ya, berupa meja dan buku, atau kalian membandingkan kedua benda tersebut menggunakan meteran dan mistar. Nah, dari meteran dan mistar tersebut ternyata hasil yang didapat itu sama atau beda? Beda. Tadi sesuai. Kalau mengukur buku yang menggunakan mistar, ya kan? Sesuai dengan kebutuhannya dan fungsinya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ibu mau tanya ya, kira-kira dari kalian nih, pembelajaran dengan seperti ini, sebelum refleksinya ya, kira-kira pembelajaran dengan metode seperti tadi kalian, ibu mau tanya kira-kira dengan pembelajaran seperti itu menyenangkan atau membosankan? Menarik. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita sebentar mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran pokok nantinya ada 7 yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi